apa saja syarat daripada takbiratul ihram? Ya, kalau kita mau sholat kan wajib kita untuk bertakbir. Syaratnya apa saja? Saya untuk konkretnya Al-Fakir kurang hafal, cuma yang jelas dalam takbir itu yang pertama lafadznya itu tidak boleh sampai berubah. Jadi harus Allahu Akbar. Ya. Lafadznya jelas Allahu Akbar. Jadi lafadznya harus jelas Allahu Akbar. Kemudian tidak ada yang dipanjangkan. Ya. Tidak ada yang dipanjangkan, yang pendek-pendek, yang panjang. Jadi tidak boleh ada yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Maka kalau itu dilakukan, maka daripada takbiratul ihramnya tidak sah. Dan kalau takbiratul ihramnya tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Karena syarat daripada rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Sehingga di sini paling tidak ini ada beberapa syarat. Ringkasnya yang pertama, takbiratul ihram itu harus diucapkan dalam posisi berdiri. Jadi kalau sholat fardu itu kan diantara syaratnya harus al-qiyam, al-qadhi fil fardi, harus berdiri. Sehingga kalau dia mampu berdiri, beda halnya orang yang sakit ya. Kalau orang sakit tidak jadi masalah, duduk tiduran tidak masalah. Kalau dia mampu berdiri, kok tidak berdiri, takbiratul ihramnya duduk, tidak sah. Kemudian takbiratul ihram diucapkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh kita bertakbir Allah Maha Besar, tidak sah. Harus pakai bahasa Arab. Kemudian menggunakan lafaz Allah dan menggunakan lafaz akbar. Itu tadi saya bilang, jadi harus Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya syarat daripada takbiratul ihram itu juga adalah berurutan antara dua lafaz tersebut. Jadi Allahu Akbar, tidak boleh akbar Allah. Jadi Allahu Akbar. Ya. Kemudian tidak memanjangkan huruf hamzah dari lafaz Allah. Jadi nggak boleh dipanjang, jadi Allahu Akbar, bukan Allah, nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Jadi hamzahnya itu harus dibaca pendek, tidak dipanjangkan. Kemudian tidak memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi Allahu Akbar. Kemudian tidak mentasjidkan dari huruf ba. Jadi nggak boleh tasjid. Jadi Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Jadi ba-nya itu tidak boleh tasjid. Jadi harus Allahu Akbar. Kemudian tidak menambahkan huruf waw atau tidak antara dua kalimat tersebut. Jadi harus Allahu Akbar, bukan Allahu Wangbar. Jadi setelah Allahu langsung Akbar. Di tengah-tengahnya tidak boleh ada huruf. Ya, Allahu Akbar, bukan Allahu Wakbar. Pokoknya tengah-tengahnya tidak boleh ada. Jadi Allahu Akbar langsung. Kemudian tidak menambahkan huruf waw sebelum lafaz Allah. Jadi nggak boleh Wallahu Akbar, nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Kemudian tidak berhenti antara dua kalimat sekalipun sebentar. Jadi nggak boleh berhenti. Allah, berhenti dulu, nyantai, toleh sana, toleh sini, atau diem, itu tidak sah. Jadi harus Allahu Akbar, tidak boleh berhenti di antara dua kalimat tersebut. Kemudian salah satunya mendengarkan dua kalimat tersebut. Jadi kalau takbir, minimal telinga kita sendiri mendengar, termasuk rukun Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat baca Al-Fatihah di hati itu tidak sah. Termasuk orang baca Quran di hati itu nggak dapat pahala, tidak sah. Karena syarat baca Quran itu minimal telinga kita itu mendengar. Termasuk dalam lafaz takbir Allahu Akbar, itu minimal telinga kita harus mendengarkannya. Kemudian masuk waktu sholat tersebut jika mempunyai waktu. Mengucapkan takbiratul ihram tersebut ketika menghadap kiblat. Jadi sudah menghadap kiblat baru kita takbir.
tidak salah dalam mengucapkan salah satu dari huruf kalimat tersebut. Jadi harus kalimatnya benar, dari hamzah, Allahu sampai akbar, semuanya harus sempurna. Kemudian takbiratul ihramnya makmum haruslah takbiratul ihramnya imam. Nah, kalau mendahului ya otomatis tidak sah. Jadi kalau kita simpulkan, syarat takbiratul ihram itu dia harus pakai bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kemudian mengucapkannya umum, pasti dalam posisi berdiri, kecuali dia sakit, ada udzur, tidak jadi masalah. Duduk juga tidak menjadi masalah. Kemudian lafadz Allahu Akbarnya itu harus benar, Allahu Akbar. Tidak ada sebelum Allah tambahan, di tengahnya tidak boleh tambahan. Kemudian lafadz harokatnya harus benar semuanya, tidak boleh ada tasydid, tidak boleh ada yang diganti harokatnya. Wallahu a'lam bishawab.